Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Nukman Hidayah di NH Channel. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait topik sebelumnya mengenai manajemen ternak puyuh. Kalau di video sebelumnya adalah terkait potensi yang dimiliki oleh ternak puyuh dan juga bagaimana sistem perkadangannya, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ternak puyuh part 2 terkait manajemen pakan, manajemen reproduksi, dan juga manajemen kesehatan ternak puyuh. Baik, langsung saja kita ke topiknya. Pertama kita bahas dulu mengenai manajemen pakan. Pakan itu sendiri apa? Pakan merupakan bahan pakan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan atau ternak yang fungsinya untuk kelangsungan hidup, produksi, dan juga reproduksi dari ternak tersebut. Kemudian untuk penyusunan pakan atau istilahnya penyusunan ransum harus mempertimbangkan kebutuhan nutrien sesuai dengan periode pertumbuhan atau fase dari ternak tersebut agar dapat berproduksi secara optimal. Makanya kita harus tahu dulu kebutuhan nutrien, baik itu protein, lemak, vitamin, maupun energi metabolisme yang dibutuhkan oleh ternak puyuh. Di sini berdasarkan SNI 2006 bisa kita lihat ada kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, kalsium, fosfor, dan juga energi metabolisme. Nah, ini biasanya untuk penyusunan ransum ternak unggas biasanya yang paling disoroti itu adalah protein kasar dan juga energi metabolisme. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan masing-masing periode, ada starting period, ada growing period, dan juga laying period. Untuk protein kasar dari starting period itu 20, kemudian growing juga masih sama 20%, itu minimal ya. Kemudian untuk laying period, karena dia kebutuhannya selain untuk kelangsungan hidup, dia juga membutuhkan untuk produksi telur, maka proteinnya juga lebih tinggi, yaitu sekitar 20 sampai 22%. Kemudian kita lihat di sini untuk energi metabolismenya itu starting period kebutuhannya adalah minimal 2800 kilokalori per kilogram pakan. Growing period juga sama, untuk laying period juga sama, yaitu masih 2800 kilokalori per kilogram. Baik, walaupun dua hal ini yaitu protein kasar dan energi metabolisme yang ditekankan, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan nutrien yang lain, karena nutrien yang lain juga tetap harus kita perhitungkan supaya memang produksinya bisa optimal. Oke, nah kita lihat di sini tadi energi metabolisme. Jadi kalau di pakan untuk karbohidrat ini yang kita lihat adalah energi metabolismenya. Energi metabolisme itu digunakan untuk kehidupan pokok, kemudian pergerakan otot, sintesis jaringan-jaringan baru, aktivitas kerja, juga memelihara temperatur tubuh. Itu berdasarkan Slamet 2014. Oke, energi dalam ransum itu merupakan pembatas terhadap konsumsi ransum. Karena apabila kebutuhan unggas sudah terpenuhi, kebutuhan energinya ya, maka si unggas ini secara naluriah dia akan berhenti mengkonsumsi pakan. Makanya energi metabolisme ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Jika kekurangan energi metabolismenya ya dalam ini, kekurangan energi metabolisme dalam ransum ini dapat menyebabkan konsumsi pakannya akan meningkat. Ketika konsumsi pakan meningkat, otomatis biaya produksi terkait biaya pakan maka akan meningkat pula. Makanya energi metabolisme ini harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian apabila kandungan energi metabolisme dalam ransum ini di bawah
kebutuhan hidup pokoknya, maka nanti lambat laun akan mengakibatkan penurunan berat badan. Jadi memang energi metabolisme ini harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan nutrien yang diperlukan oleh ternak puyuh. Oke, kita lanjut ke protein. Gunanya protein itu buat apa? Fungsi protein sendiri di sini itu sebagai pembentuk beberapa enzim dan hormon. Enzim dan hormon ini sangat berperan dalam proses fisiologis dalam tubuh. Nah, ini selain pembentuk beberapa enzim dan hormon, ternyata juga sebagai pembentuk materi penyusun dasar semua jaringan tubuh. Selain itu, ternyata protein juga berfungsi untuk pertumbuhan jaringan baru, produksi telur, dan juga sperma. Maksudnya produksi spermatozoa atau proses spermatogenesis. Kok bisa berpengaruh terhadap proses pembentukan spermatogenesis? Yang namanya proses pembentukan spermatogenesis ini melibatkan hormon-hormon androgen. Makanya protein ini sangat berperan terhadap tadi pembentukan hormon-hormon. Nah, salah satunya di sini adalah hormon androgen yang berperan dalam proses spermatogenesis atau pembentukan sel spermatozoa. Oke, bila kadar protein dalam pakan tidak sesuai dengan kebutuhan atau istilahnya lebih rendah dari kebutuhan yang diperlukan oleh ternak, maka dapat menghambat pertumbuhannya. Oke, nah ini yang perlu kita tekankan juga adalah imbangan energi metabolisme dan juga protein dalam pakan. Untuk menyusun pakan puyuh itu diperlukan imbangan antara energi metabolisme dan juga proteinnya. Keseimbangan ini atau keseimbangan antara energi metabolisme dan juga protein yang ideal untuk puyuh pada starting period dan juga growing period itu 140. Maksudnya 140 itu adalah pembagian antara energi metabolisme dengan protein. Tadi ditabelkan untuk energi metabolisme periode starting period dan juga growing period itu 2800, sama 2800 di starting period, di growing period juga sama 2800. Sedangkan proteinnya juga sama ya. Tadi di starting period dan growing period itu adalah 20%. Jadi untuk menghitung keseimbangan ini adalah membagi antara energi metabolisme dan juga proteinnya. Jadi 2800 dibagi 20 itu ketemunya 140. Jadi imbangan energi dan juga proteinnya di starting period dan growing period adalah 140. Sedangkan di laying period itu sekitar 127 sampai 140. Dari mana? Sama rumusnya dari pembagian antara energi metabolisme dibagi dengan proteinnya. Energi metabolisme di laying period itu 2800 dibagi dengan 20 sampai 22%. Jadi ketemunya 127 sampai 140. Imbangan energi dan juga protein ini harus diupayakan seimbang. Kenapa kok harus seimbang? Karena apabila imbangannya terlalu luas atau hasil perbandingan antara energi metabolisme dengan proteinnya jika terlalu besar, maka akan menyebabkan berkurangnya konsumsi protein. Kalau konsumsi proteinnya berkurang, otomatis nanti nutrien yang digunakan untuk pertumbuhan dan juga produksi telur dia akan lebih rendah atau sedikit, sehingga nanti tidak menjadikan si ternak ini dapat tumbuh dan juga berproduksi secara optimal. Nah, sehingga ini kan ada juga nih, sehingga ternak juga lambat laun akan mengalami hambatan pertumbuhan serta mempengaruhi tingkat efisiensi penggunaan pakan.
Maksudnya efisiensi penggunaan pakan ini bisa kita cari dari seberapa banyak pakan yang diberikan untuk menghasilkan produksi yang optimal. Nah, sekarang kita lanjut ke nutrien yang disebut lemak. Lemak atau lipida ini tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Lemak ini berfungsi sebagai sumber energi. Sumber energi membantu absorpsi vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Yang larut dalam lemak apa saja? Vitamin A, D, E, dan K. Sumber-sumber asam lemak esensial, kemudian menambah palatabilitas. Jadi ketika kita menambahkan lemak di ransum itu bisa meningkatkan palatabilitas. Kemudian juga membantu penyerapan vitamin A, karoten, kalsium dalam saluran pencernaan, dan juga menambah efisiensi penggunaan energi. Jadi energi kedua yang digunakan adalah lemak setelah energi metabolismenya habis. Baru nanti terakhir adalah protein. Nah, ini fungsi-fungsi ini itu berdasarkan pendapatnya Slamet 2014. Minyak merupakan salah satu bahan sumber energi serta mengandung asam lemak esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Minyak lemuru ini merupakan hasil sampingan industri pengalengan ikan lemuru yang cukup melimpah dan pemanfaatannya belum optimal. Minyak ini berpotensi sebagai sumber asam lemak omega 3, STAC96 dan NRC94. Berdasarkan penelitian Suripta dan Astuti 2007, ternyata penambahan minyak lemuru dalam pakan puyuh itu bisa berperan penting dalam menurunkan kandungan kolesterol telur puyuh. Ketika pakan diberi minyak lemuru 8%, ternyata kandungan kolesterolnya bisa separohnya. Artinya berarti bisa hampir sama kandungannya dengan yang ada di telur ayam. Mineral. Umumnya ternak membutuhkan mineral dalam jumlah yang relatif sedikit, baik itu mineral makro ataupun mikro. Yang makro itu contohnya adalah kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan klorida. Sedangkan kalau mikro contohnya adalah Fe, Cu, I, Co, Zn, Mn, Se, dan Mo. Oke, kalsium dan fosfor ini merupakan mineral makro. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, biasanya memang ketika kita mau menyusun suatu ransum, yang kita tekankan mineralnya adalah biasanya Ca dan P. Karena Ca dan P ini, kalsium dan fosfor ini merupakan mineral makro. Nah, ini fungsi dari kalsium dan fosfor ini ternyata bisa menunjang pertumbuhan dan juga produksi. Pada periode pertumbuhan, kalsium dan fosfor ini diperlukan untuk pembentukan kerangka tubuh. Sedangkan pada periode produksi, kalsium dan fosfor itu digunakan untuk pembentukan kulit telur, digunakan untuk pembentukan kerabang telur, dan juga untuk metabolisme tubuh. Perbandingan kalsium dan fosfor umumnya sebesar 2:1. Dengan perbandingan ini, itu dapat memberikan pertambahan berat badan yang optimal dan juga pertumbuhan bulu yang cepat. Sebaliknya, jika lebih dari perbandingan tersebut, nanti akan menghambat pertumbuhan puyuh umur 1-5 minggu. Jadi yang perlu kita pegang di sini, perbandingan antara kalsium dan fosfor itu 2:1. Saya rasa perbandingan ini juga tidak hanya di ransum puyuh, tapi juga di ransum unggas lainnya. Umumnya adalah 2:1. Perbandingan yang tidak seimbang itu dapat menurunkan absorpsi atau penyerapan kalsium dan fosfor, serta
dapat menyebabkan defisiensi salah satu unsur, seperti defisiensi fosfor, yang nantinya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Nah, sekarang vitamin. Vitamin ini merupakan senyawa organik yang memang harus tersedia walaupun jumlahnya sangat sedikit. Karena vitamin ini juga dibutuhkan untuk proses metabolisme jaringan normal. Secara langsung maupun tidak langsung, defisiensi vitamin pada burung puyuh ini dapat mengakibatkan kerugian. Kerugiannya apa? Kerugiannya yaitu si ternak puyuh akan lebih mudah terserang penyakit yang nantinya bisa menyebabkan produktivitasnya menurun. Berdasarkan Slamet 2014. Tadi sudah kita bahas terkait kebutuhan nutriennya untuk kebutuhan puyuh, baik itu starting period, kemudian growing period, kemudian laying period. Nah, setelah kita tahu, maka kita juga harus tahu pemberian pakannya seberapa banyak. Berdasarkan Listiawati dan Rospitasari 2009, pemberian pakan berdasarkan umur puyuh ini sebagai berikut. Ketika dia umur 0 sampai 1 minggu, ternyata jumlah pakannya cukup 2 gram per ekor per hari. Sedangkan naik ketika sudah mencapai umur 1 sampai 2 minggu, dia naik 2 kali lipatnya, yaitu sebesar 4 gram. Kemudian 2 sampai 4 minggu dia naik 2 kalinya lagi, yaitu 8 gram. Untuk umur 4 sampai 5 minggu jumlah pemberian pakannya 13 gram per ekor per hari. Sedangkan 5 sampai 6 minggu pemberian pakannya adalah 15 gram per ekor per hari. Sedangkan pada masa produksi, berarti sekitar 6 minggu ke atas, dia pemberian pakannya adalah 17 sampai 19 gram per ekor per hari. Oke, kita bahas tentang feed aditif. Produktivitas burung puyuh sebagai penghasil telur ternyata belum optimal. Maksudnya masih agak susah dalam mencapai produksi sampai 300 butir per ekor per tahun. Kenapa? Ini ternyata penyebabnya adalah salah satunya manajemen pemberian pakan yang kurang efisien. Efisiensi pakan yang tinggi ini bisa tercapai apabila saluran pencernaannya berada pada kondisi optimal, sehingga dia mampu mencerna dan menyerap zat makanan secara maksimal. Nah, salah satu caranya yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan efisiensi pakan itu adalah dengan penggunaan feed aditif. Feed aditif ini merupakan suatu substansi atau suatu bahan yang kita tambahkan ke dalam ransum. Gunanya adalah untuk meningkatkan produksi, kesehatan, dan atau kualitas produksi ternak. Tapi pemberian feed aditif ini jumlahnya sangat sedikit. Feed aditif ini yang umumnya digunakan oleh para peternak biasanya adalah antibiotik. Tapi antibiotik ini ternyata mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Ketika antibiotik ini kita gunakan secara terus-menerus, dia akan memicu peningkatan resistensi mikroba patogen. Maksudnya adalah meningkatkan daya tahan si mikroba patogen terhadap antibiotik yang diberikan. Jadi misalkan selama beberapa periode menggunakan antibiotik A. Nah, nanti lama-kelamaan bakteri patogen ini akan tahan terhadap antibiotik tersebut. Makanya biasanya pada suatu perusahaan atau suatu peternak ketika menggunakan antibiotik harus di rolling penggunaannya. Jangan sampai terus-menerus menggunakan antibiotik yang sama dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu juga ternyata dampak negatifnya adalah
residu obat dalam tubuh ternak. Jadi akan ada residu obat tersebut dalam tubuh ternak, serta keseimbangan intestinal mikrofloranya dia akan terganggu. Ini berdasarkan Awad et al. 2009. Nah, salah satu alternatif yang bisa kita gunakan adalah menggunakan tanaman herbal, karena tanaman herbal itu tidak mempunyai dampak negatif seperti antibiotik sintetis tersebut. Kenapa kita memilih tanaman herbal? Karena di tanaman herbal pun memiliki kemampuan antibakterial, antiparasitik, antiviral, dan juga antioksidan. Itu berdasarkan Kamal et al. 2001, Bosoglu et al. 2002, Papegorgiou et al. 2003, Yon and Noh 2001. Kemudian si tanaman herbal ini ternyata juga memiliki kemampuan untuk menstimulasi atau merangsang sistem imunitas dan juga kelenjar endokrin. Li et al. 2004. Contohnya di sini adalah kunyit. Kunyit nama latinnya adalah Curcuma domestica Valet. Kurkuma ini merupakan salah satu tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai imunodulator serta pemacu pertumbuhan. Maksudnya imunodulator ini adalah merangsang kekebalan tubuh ya. Oke, kandungan zat aktif yang ada di dalam kunyit itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh unggas serta meningkatkan kinerja saluran pencernaan. Kurkumin ini zat aktif yang ada di dalamnya adalah kurkumonoid. Oke, lanjut ke manajemen reproduksi. Jadi ketika kita mau breeding terkait ternak puyuh, maka langkah-langkah yang harus kita siapkan di sini adalah pemilihan bibit yang pertama. Bibit ada pejantan, ada induk ya. Untuk pejantan dulu, syaratnya di sini pejantan yang baik adalah sehat dan tidak mempunyai cacat fisik. Itu ciri-cirinya. Kemudian pergerakannya lincah dan gesit, matanya bening, bulu halus dan mengkilap. Kemudian dia memiliki nafsu kawin yang tinggi serta umurnya sudah dewasa kelamin, minimal kurang lebih sekitar 6-7 minggu. Kemudian untuk ciri-ciri induk yang berkualitas perlu kita pilih juga ya, karena untuk menghasilkan keturunan yang kualitasnya bagus maka diperlukan kualitas pejantan dan induk yang bagus pula. Nah, untuk induk sendiri ciri-cirinya adalah sehat dan tidak cacat, pergerakannya lincah dan gesit, kemudian matanya bening, bulu halus dan mengkilap. Saya rasa poin 1 sampai poin 3 ini sama dengan pemilihan pejantan. Kemudian berproduksi tinggi, jadi bisa kita amati awal produksi sampai bisa 1 minggu atau 1 bulan kita amati produksinya seperti apa, atau bisa juga dari recording dari tetua sebelumnya, itu produksinya seperti apa, karena biasanya produksi keturunannya akan mengikuti produksi tetuanya. Terus kemudian umurnya 7 minggu, berarti dia sudah pernah bertelur ya. Kenapa kok memilih yang sudah pernah bertelur? Untuk mengetahui recording produksi ternak tersebut. Jadi bisa kita amati 1 minggu setelah produksi telur dia seperti apa. Kalau memang hampir setiap hari dia bertelur, itu berarti bisa kita pilih sebagai indukan. Nah, setelah kita memilih pejantan dan induk yang berkualitas, maka kita satukan antara pejantan dan indukan ini dalam satu kandang. Perbandingannya berapa untuk perkawinannya? Jadi perbandingannya adalah 1:4. 1 pejantan, 4 induk. Ketika pejantan dan induk itu kita satukan, berarti kemungkinannya nanti telur yang dihasilkan oleh si induk ini telur fertil. Setelah ada telur yang dihasilkan, maka kita perlu menyeleksi telur tetasnya.
Cara menyeleksinya seperti apa? Kita pilih cangkang telurnya yang halus, kemudian tidak retak, dan juga ada warna bintik-bintik hitam. Kenapa kok ada warna bintik-bintik hitam? Karena ini kan salah satu tanda bahwa di saluran reproduksi betinanya normal, karena ada pigmen yang disekresikan untuk menghasilkan warna bintik-bintik hitam pada telur. Kemudian bentuk telurnya oval, tidak terlalu bulat, tidak terlalu lonjong. Bobot telurnya antara 10-11 gram. Kemudian usia simpan telur puyuhnya jangan sampai lebih dari 5 hari. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 5 hari? Karena ketika umur simpannya lebih dari 5 hari, maka daya tetasnya akan semakin menurun. Jadi jumlah anak puyuh yang dihasilkan peluangnya akan semakin sedikit. Oke, kemudian kita lanjut ke manajemen kesehatannya. Nah, manajemen kesehatan ini meliputi sanitasi, vaksinasi, dan pengobatan. Kenapa kok manajemen kesehatan sangat penting dilakukan? Karena ketika ternak-ternak yang kita pelihara kondisinya selalu sehat, otomatis nanti produksinya juga akan semakin optimal. Sebaliknya, ketika ternak yang kita pelihara sakit, maka akan mengakibatkan performa produktivitasnya akan menurun. Oke, sanitasi. Sanitasi ini merupakan kegiatan pembersihan dan juga desinfeksi secara teratur terhadap perawatan maupun pekerja yang keluar masuk kandang. Kemudian vaksinasi. Vaksinasi ini fungsinya adalah merangsang pembentukan antibodi atau kekebalan tubuh ternak, sehingga diharapkan nantinya dapat mencegah infeksi penyakit, khususnya virus ya, karena kaitannya adalah ini penyakit virus. Kenapa kok perlu vaksinasi? Yang pertama, karena penyakit viral ini belum ditemukan obat atau belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit virus. Biasanya penyakit virus ini diberi obatnya adalah untuk meminimalkan infeksi dari penyakit sekunder. Kemudian vaksinasi ini dia adalah langkah terbaik untuk memberikan kekebalan pada ayam. Kemudian alasan yang ketiga adalah biaya kesehatan untuk pencegahan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya pengobatan setelah ayam terkena penyakit virus. Pengobatan dilakukan terhadap ternak yang sudah memperlihatkan gejala sakit dengan memberikan antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah segolongan molekul baik alami maupun sintesis yang mempunyai efek menekan atau menghentikan proses biokimia pada suatu organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Jadi biasanya memang antibiotik ini diberikan kepada ternak, khususnya yang sintetik ya, itu untuk menangani penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, sanitasi. Sanitasi itu meliputi pembersihan dan penyemprotan kandang setelah puyuh diakhir atau pada saat mau diisi kandangnya. Kemudian desinfeksi liter sebelum ditebar. Pencucian dan perendaman tempat minum dengan desinfektan minimal 2 kali sehari. Kemudian penyemprotan badan dan alas kaki pekerja atau tamu sebelum masuk ke kandang. Kemudian untuk penyakit, nah ini penyakit kan ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh parasit ataupun protozoa. Yang kita bahas dulu di sini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya yang menyerang puyuh ini ada 3 penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada ND,
atau tetelo, ada AI atau avian influenza, ada juga IB, infectious bronchitis. Untuk ND, gejala klinisnya, gejala klinis itu maksudnya adalah gejala yang bisa kita amati dari luar tanpa harus melakukan pembedahan bangkai. Oke, untuk ND, gejala klinisnya adalah susah bernafas, timbul bunyi ngorok, terlihat lesu, batuk, bersin, mata mengantuk, serta feses encer berwarna kehijauan. Nah, ini yang biasanya spesifik di ND itu adalah kepalanya menunduk ke bawah, bahkan bisa memutar hingga ke belakang. Kemudian sayapnya juga dia terkulai atau turun, jalannya mundur atau berputar-putar. Ini ciri yang spesifik pada ND. Sedangkan kalau AI itu gejala klinisnya adalah lesu, hilang nafsu makan, bulu-bulu puyuhnya mulai rontok, timbul pembengkakan pada kepala atau kelopak mata puyuh. Kemudian terjadi pendarahan pada kulit atau pada bagian tubuh yang tidak ditumbuhi bulu, terutama pada kaki. Nah, ini biasanya ketika terkena AI itu tingkat kematiannya tinggi, dan kematiannya ini terjadi secara mendadak. Oke, lanjut ke penyakit IB atau infectious bronchitis. Gejala klinisnya puyuh menjadi lesu, mata dan hidung puyuh sering mengeluarkan lendir, badannya gemetar, batuk atau ngorok, sulit bernafas, dan sering mengalami gejala mirip bersin. Jadi kurang lebih hampir sama dengan ND, tapi di sini ciri yang lebih spesifik adalah kerbang telur puyuh yang dihasilkan ini sangat tipis, jadi sangat rapuh ya, dan juga bahkan ada yang tidak bergerbang. Berarti itu ciri-ciri dari IB. Kemudian langkah yang perlu ditempuh untuk menanggulangi penyakit virus tersebut apa? Yaitu dengan melakukan vaksinasi. Jadi sebelum penyakit itu menyerang, maka perlu kita lakukan vaksinasi terhadap puyuh yang kita pelihara. Vaksinasinya ini programnya seperti ini. Jadi di hari 4-7 itu divaksin dengan ND Boleh Hitchner B1 atau ND Clone 45. Dosisnya setengah kali dosis ayam tiap ekor. Cara pemberiannya dengan tetes mata atau spray. Kemudian di umur 14 hari ini kita vaksin lagi dengan vaksin AI, dosisnya 0,2 mili per ekor. Caranya adalah dengan intramuskuler, disuntik. Kemudian di umur 18 hari kita ulang lagi dengan vaksin ND Boleh Lasota atau Clone 45. Nah, dosisnya sudah sama seperti ayam. Dia pemberiannya dengan air minum. Kemudian di umur 38 hari kita ulang lagi AI-nya, vaksin AI-nya. Dosisnya masih sama, yaitu 0,2 mili per ekor. Caranya juga sama, suntikan intramuskuler. Kemudian setelah masa produksi, nantinya perlu divaksin ulang antara AI dan ND. Vaksin AI itu diulang minimal 2 kali, yaitu sekitar 2-3 bulan setelah vaksinasi terakhir sebelum masa produksi. Kemudian untuk vaksin ND itu diulang setiap 2-3 bulan setelah vaksinasi terakhir. Kita lanjut ke penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Ada pulorum, dia disebabkan oleh Salmonella pulorum. Dia termasuk bakteri gram negatif dan dapat menyebabkan kematian 80-100%. Gejala klinisnya apa? Fesesnya terlihat encer dan berwarna putih, serta menempel di bagian dubur. Tampak lesu dan tidak nafsu makan, serta sayapnya terkulai. Matanya sering menutup dan terlihat layu. Kemudian terjadi kelumpuhan pada kakinya sehingga susah berdiri atau berjalan. Kemudian ada infectious coryza atau yang biasa kita sebut
snot ya. Kalau pulorum itu biasanya kita sebut berak darah. Nah, untuk infeksius coryza ini disebabkan oleh Avibacterium paragalinarum. Dia juga termasuk bakteri gram negatif. Gejala klinisnya apa? Ini yang biasanya spesifik adalah pembengkakan muka. Kenapa kok mukanya bengkak? Karena adanya lendir yang mengumpul di bagian hidungnya sehingga menyebabkan pembengkakan pada muka. Kemudian matanya juga berair. Oke, penyakit yang disebabkan protozoa itu adalah koksidiosis atau berak darah. Ini disebabkan oleh Emira sp. Dia dapat menyebabkan kematian 80-90%. Gejala klinisnya adalah mengantuk, sayap terkulai, bulu kasar, tidak mengkilap, nafsu makan rendah. Nah, ini yang lebih spesifik adalah berak darah. Kemudian penyakit yang disebabkan parasit adalah cacingan. Cacingan disebabkan oleh Ascaridia perspicillum. Gejala klinisnya apa? Kerdil, tidak nafsu makan, bobot turun, bulu kasar, tidak mengkilat, diare, serta pucat. Untuk pengobatan dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri, protozoa, dan juga parasit itu apa? Itu bisa kita gunakan antibiotik. Antibiotik itu ada 8 golongan, ada aminoglikosida, ada fluorokinolon, penisilin, peptida, makrolida, kemudian tetrasiklin, sulfonamida, ada diaminopyrimidin. Nah, ini spesifikasinya sudah ada di slide. Jadi ketika ada penyakit koksidiosis dan pulorum, bisa kita berikan antibiotik yang golongannya sulfonamida, kemudian juga bisa kita berikan antibiotik golongan diaminopyrimidin. Jadi ini efektif untuk mengatasi penyakit koksidiosis dan pulorum. Sedangkan untuk cacingan bisa kita obati dengan obat yang mengandung piperazin heksahidrat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salahnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.